Pemerintah Provinsi Jambi lakukan sejumlah upaya pencegahan karhutlah khususnya di lahan gambut. BPBD daerah Sarolangun meminta masyarakat waspadai fenomena El Nino. Tenaga honorer Kabupaten Sarolangun wajib mengundurkan diri jika maju sebagai bacalek guna menjaga netralitas selama pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini edisi Sabtu 8 Juli 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Dapot Silalahi. Dan saya Omil Hayadi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita awali Jambi hari ini. Saudara, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, 5 posko sudah didirikan oleh BPBD di beberapa tempat di Kabupaten Tebo. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau terus dilakukan. Selain rutin menggelar patroli ke beberapa wilayah yang terbilang rawan kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo juga sudah mendirikan 5 posko karhutlah di beberapa wilayah. Untuk posko utama yakni di kantor Bupati Tebo, dan juga ada beberapa posko yang bekerja sama dengan perusahaan PT TMA, PT LAJ Salak, Wanamukti, PT ABT, dan juga PT LAJ Manggalang. Tidak hanya itu, ada juga posko yang bekerja sama dengan pihak perusahaan perkebunan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Tebo, Antoni Faksi mengatakan, untuk jumlah personil mulai dari TNI, Polri, dan TRC BPBD Kabupaten Tebo. Masing-masing unsur menempatkan 2 personilnya di setiap posko. Para personil yang ditempatkan di 5 posko ini bertugas melakukan patroli maupun sosialisasi dengan masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan. Kita untuk Satgas Kabupaten Tebo itu ada 5 posko utama di kantor Bupati di BPBD, TMA, LAJ Salak, Wanamukti, terus ABT sama yang di LAJ Mendelang. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Jambi fokus pada penanganan lahan gambut dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Lahan gambut menjadi daerah yang paling rawan terbakar di Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya dengan melakukan penanganan karhutlah pada lahan gambut. Lahan gambut menjadi daerah paling rawan terbakar. Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, mengatakan, dalam upaya pencegahan, Pemprov Jambi juga telah melakukan rapat bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup beberapa waktu lalu. Pemprov Jambi dan unsur terkait yang tergabung dalam tim Satgas Karhutlah Provinsi Jambi langsung sigap dan turun ke lapangan. Saat ini sudah ada beberapa lahan di Provinsi Jambi yang terbakar, khususnya lahan gambut. Dari laporan sementara memang ada beberapa titik ya yang terjadi kebakaran, tapi kemudian sudah bisa diantisipasi. Ini laporan dari Kepala Kalak BPBD Provinsi Jambi. Kita langsung sigap nih, alhamdulillah kita langsung sigap begitu muncul ada api langsung bisa ditindaklanjuti. Dan kita masih terbantu juga kondisi sekarang dengan masih turunnya hujan ya di beberapa kabupaten dan kota itu juga masih menekan untuk terjadinya karhutlah. Sudirman menambahkan tim Satgas Karhutlah Provinsi Jambi juga telah melakukan pengecekan peralatan pemadam kebakaran hutan dan lahan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sarolangun meminta seluruh masyarakat untuk mewaspadai fenomena El Nino dan juga cuaca ekstrim dengan suhu panas. Hal tersebut karena memicu terjadinya kemarau panang. Fenomena El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal yang terjadi di wilayah Samudra Pasifik bagian tengah. Kondisi ini akan mengurangi pertumbuhan awan sehingga berdampak mengurangi curah hujan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun, Solahuddin Nopri mengatakan, potensi kemarau panjang tahun 2023 ini merupakan kemarau 5 tahunan yang diprediksi memiliki suhu di atas 35 hingga 40 derajat Celcius. Solahuddin Nopri menjelaskan, sesuai laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi,
Selain suhu yang ekstrim, El Nino juga akan mengakibatkan cuaca kering yang berpotensi menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan lahan mineral maupun lahan gambut. Curah hujan masih ada, tapi cuaca relatif panas. Suhu itu normalnya 30 ya. 30 sekarang, 40 belum. Tapi kalau El Nino ini ya diprediksi suhu sampai 40 derajat. Prediksi BMKG itu panas untuk tahun ini tinggi ya, 40 derajat Celcius. Puncaknya di Juli Agustus. Untuk itu, masyarakat yang berada di wilayah rawan karhutla diimbau untuk mewaspadai fenomena El Nino yang diperkirakan puncaknya terjadi di bulan Juli hingga September 2023. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara petugas kepolisian Polresta Jambi membentuk tim khusus pemberantasan aksi pencurian sepeda motor di kota Jambi. Pembentukan tim khusus ini, saudara, pasca hilangnya belasan unit sepeda motor di RT 12, 16, dan 18 di Kelurahan Buluran, Kecamatan Telanai Pura, kota Jambi. Pasca hilangnya belasan unit sepeda motor di RT 12, 16, dan 18 di Kelurahan Buluran, Kecamatan Telanai Pura, kota Jambi, petugas kepolisian Polresta Jambi membentuk tim khusus pemberantasan aksi pencurian sepeda motor. Pembentukan tim khusus itu dilakukan untuk mempercepat proses penangkapan pelaku pada kasus curanmor, serta meminimalisasi aksi kejahatan pencurian sepeda motor yang tengah marak di kota Jambi. Wakapolresta Jambi, AKBP Ruli mengatakan, nantinya tim ini akan memonitor langsung sejumlah laporan aksi kejahatan pencurian motor. Petugas kepolisian akan melakukan patroli ke sejumlah titik rawan aksi kriminalitas di kota Jambi. Baik, jadi kejadian tersebut benar terjadi di wilayah hukum Polsek Telanai. Tapi kami sudah dari awal sudah berupaya terus. Sementara masih penyelidikan karena namanya curanmor pasti tidak ada saksinya yang melihat. Kalau ada pasti kan ketangkap. Pasca pencurian belasan sepeda motor itu, polisi saat ini masih menyelidiki perkara itu. Tak hanya memintai keterangan sejumlah saksi, petugas kepolisian juga telah memeriksa lokasi kejadian. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kembali sidang lanjutan pra-peradilan penetapan tersangka mantan Direktur Pemasaran Bank Jambi Yunsak El Halkon kembali dipersidangkan dan pada sidang lanjutan tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi di dalam perlindungan. Sidang pra-peradilan kasus dugaan korupsi gagal bayar di Bank Jambi dengan pemohon Yunsak El Halkon kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi Jumat siang kemarin. Sidang yang diketuai oleh Hakim Tunggal Tatap Urasi Masitungkir itu beragendakan mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan kuasa termohon Kejati Jambi. 2 orang saksi ahli dihadirkan Kejati Jambi, diantaranya Hernold Ferry Makawimbang, ahli hukum keuangan negara dan ahli perhitungan kerugian negara, dan Azmi Syaputra, ahli hukum acara pidana Fakultas Hukum Trisakti. Dalam keterangannya, saksi Hernold mengatakan apa yang dilakukan penyidik Kejati Jambi terkait perhitungan kerugian negara dari kasus gagal bayar di Bank Jambi dapat dilakukan oleh Kejati Jambi tanpa harus melibatkan Balai Pemeriksaan Keuangan. Bahwa hasil penghitungan akuntan publik yang dituju itu diakui dalam Undang-Undang 31, laporan dalam penghitungan. Yang poin pertama tentang instansi berwenang ini multiplikasi kemudian. Instansi berwenang ini bisa aparat penegak hukum, bisa juga BPK, bisa juga BPKP, bisa juga inspektorat. Sebelumnya, mantan Direktur Pemasaran Bank Jambi Yunsak El Halkon ajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jambi. Pengajuan pra-peradilan ini terkait penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Kejati Jambi terkait dugaan kasus korupsi gagal bayar atas surat hutang jangka menengah medium ternon oleh PT San Prima Nusantara pada tahun 2017-2018 di Bank Jambi. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lain, saudara, penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memasuki hari terakhir. Antusias calon peserta didik baru terlihat saat memilih dan mengikuti tes di sekolah yang dituju. PPDB tingkat SMP negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah dimulai sejak 3 Juli hingga 8 Juli 2023. Sejak PPDB tingkat SMP dibuka secara offline, para orang tua calon peserta didik baru antusias mendaftarkan anaknya ke sekolah yang diinginkan.
SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 1 Kuala Tungkal menjadi pilihan utama dan menjadi sekolah favorit calon peserta didik baru yang mendaftar. Kami pembukanya tanggal 3 Juli. Kemarin sudah banyak yang mengambil formulir, kemudian yang mengembalikan juga sudah banyak, sebanyak 66 orang. Dan hari ini, kemarin yang ngambil formulir, hari ini dia mengembalikan juga hampir segitu dengan jam sekian kan. Kami mulainya tadi jam 7.30. Ya, jadi untuk SMP Negeri 2 Kuala Tungkal ini di hari pertama saja, sebelum hari pertama pun kita kan sudah buka jalur online. Itu pendaftarnya sekitar 250-an lebih, Pak. Orang tua calon siswa baru, Arum, mengatakan, sejak awal dibukanya PPDB, dirinya langsung mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi berkas sekolah anaknya. Anaknya memilih SMP Negeri 2 karena merupakan sekolah favorit di Kuala Tungkal. Antar anak untuk pendaftaran masuk sekolah. Masuk sekolah ya? Baru hari ini ya? Iya, kemarin sudah kesini, cuman ada yang berkas yang kurang, jadi kan. Mungkin kita pakai jalur apa tadi? Zonasi, Pak. Zonasi ya? Untuk kelurahan mana? Tungkal 2. Antusias calon peserta didik baru terlihat sejak memilih dan mengikuti tes di sekolah yang dituju. Dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024, pihak sekolah diwajibkan mengikuti juknis sesuai aturan. Tak hanya jalur afirmasi, pihak sekolah juga menerapkan jalur zonasi, prestasi, dan jalur perpindahan kerja orang tua. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke sorotan lainnya. Saudara, akibat buruknya kualitas air sungai Batanghari, membuat perusahaan air minum daerah Tirta Batanghari meningkatkan penggunaan tawas pada bahan baku air. Hal tersebut guna menjaga kelayakan air yang didistribusikan kepada pelanggan. Kondisi pencemaran air sungai Batanghari kini kian mengkhawatirkan untuk dikonsumsi masyarakat. Padahal air sungai Batanghari merupakan sumber bahan baku bagi setiap perusahaan air minum daerah yang ada di Provinsi Jambi untuk didistribusikan kepada setiap pelanggan. Seperti halnya Perumda Air Minum Tirta Batanghari yang kini terpaksa harus menambah penggunaan tawas terhadap bahan baku air tersebut. Manajerial Teknik Perumda Batanghari Supran mengatakan, dalam 1 bulan campuran tawas ke dalam air mencapai 2 ton. Kondisi ini sedikit meningkat dari sebelumnya yang hanya 1,8 ton tawas. Hal itu perlu dilakukan untuk menjaga kualitas air bersih yang didistribusikan ke rumah-rumah pelanggan sehingga air bisa layak dikonsumsi masyarakat. Untuk kondisi Sungai Batanghari karena kita musim kemarau ini agak keruh airnya daripada biasanya. Yang air Sungai Batanghari sekarang kekeruhannya 125 NTU. Berdasarkan pengukuran kualitas air, jika kekeruhan air sungai saat ini mencapai 125 neplometric turbidity unit atau NTU. Sehingga angka tersebut jauh dari standar kelayakan yang seharusnya 50 NTU. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, selain dikenal sebagai kawasan wisata religi, wilayah seberang kota Jambi juga menonjol sebagai pusat kerajinan batik Jambi. Di seberang kota Jambi ini terdapat cukup banyak rumah produksi batik Jambi yang menawarkan koleksinya. Dan untuk mengetahui informasinya, saudara, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, ada Hairani. Hairani, silakan dengan laporan Anda. Seberang kota Jambi jadi kawasan wisata religi karena memiliki banyak pondok pesantren, madrasah, dan masjid-masjid tua. Seberang kota Jambi juga dikenal sebagai pusat kerajinan batik karena di seberang kota Jambi terdapat berbagai macam rumah produksi batik, toko, dan galeri yang menawarkan beragam batik Jambi yang memikat. Saat ini saya berada di salah satu rumah produksi batik di kawasan Olak Kemang, seberang kota Jambi, dan di mana di sini konsumen tidak hanya dapat memilih batik yang menarik dan berharga dari Jambi, namun konsumen juga dapat melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan batik Jambi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai batik Jambi, saya akan mewawancarai salah seorang perajin batik Jambi, Ibu Kipia. Ibu Kipia, boleh dijelasin bagaimana pertama kali Ibu terjun ke dunia batik Jambi, Bu? Awal mulanya saya terjun ke bisnis batik ini dari orang tua. Bermula dari situlah awal mulanya kami memulai usaha batik ini. Apa sih yang membedakan batik Jambi dengan batik lainnya, Bu? Yang membedakan batik Jambi dengan batik lain itu dari segi motif dan pewarnaannya. Warnanya seperti apa itu, Bu?
Pewarnaan itu ada dari pewarna alam dan dari sintetis. Baik, dari koleksi Ibu ini boleh diberikan satu contoh nggak Bu, pewarna alam yang seperti apa Bu? Ya, kalau ini dari zat warna alam, ini merupakan dari kayu tinggi. Kayu tinggi. Ya. Untuk motifnya sendiri Bu? Ini motifnya kebetulan motif merak ngeram. Baik. Nah, motif merak ngeram ini adalah motif yang cukup lama juga. Jadi ini motif yang klasiknya gitu. Untuk proses pembuatan batik itu seperti apa Bu? Proses pembuatan batik itu ada yang cap dan ada yang batik tulis gitu. Baik, berarti setelah dicap itu proses apa selanjutnya Bu? Setelah dicap, kemudian diwarna dulu. Terus untuk batik zat warna alam kita harus dimordan dulu supaya kain lebih menyerap di warna nanti. Baik. Untuk harga dan cara pemasarannya seperti apa? Mengenai harga, kalau batik pewarna alam ini lebih mahal dibandingkan dengan zat warna kimia itu, karena prosesnya agak rumit dan berulang-ulang prosesnya gitu. Kalau proses untuk harganya itu bervariasi juga gitu, tergantung dari proses cap atau tulis begitu. Ya. Untuk pemasarannya seperti apa Ibu? Kalau pemasarannya batik Jambi ini biasanya kadang pembeli langsung datang ke rumah dan juga ikut ke bazar-bazar dan pameran-pameran gitu, seperti ulang tahun Jambi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya gitu. Terima kasih banyak Ibu Kipia, selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan saudara, memang batik Jambi dalam memilih untuk menjadi inspirasi dalam motif batik Jambi itu terinspirasi dari kekayaan flora dan fauna yang ada di Jambi. Dan juga sebagai pusat kerajinan batik Jambi, seberang kota Jambi juga berperan secara signifikan dalam mengembangkan dan melestarikan kebudayaan khususnya terkait dengan seni batik Jambi. Sehingga juga turut mempromosikan batik Jambi tidak hanya di kancah nasional, namun juga diharapkan hingga ke kancah internasional. Demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Ya, terima kasih Hairani atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya jelang pemilu 2024, FKUB Kabupaten Sarolangun jadi garda terdepan tolak safari politik praktis caleg di tempat ibadah. Anda kembali dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, tenaga honorer daerah dan kepala desa yang maju sebagai bakal calon anggota DPRD pemilu 2024 wajib mengundurkan diri meski pemerintah kabupaten belum menerima data resmi dari KPUD Sarolangun. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024, menjelaskan PNS P3K dan honorer akan diberhentikan tidak dengan hormat jika menjadi anggota atau pengurus partai politik. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun, Endang Abdul Nasir mengatakan, meski sejauh ini pihaknya belum menerima laporan resmi adanya tenaga honorer di lingkup Pemkab Sarolangun yang mengikuti kontestansi sebagai Bacalek Pemilu 2024, namun berdasarkan laporan lisan, ada beberapa tenaga honorer yang maju dalam pemilu legislatif 2024. Oleh karena itu, Sekda menjelaskan, seluruh pegawai di lingkup Pemkab Sarolangun, baik ASN P3K maupun tenaga honorer daerah, untuk memahami dan mengerti akan risiko jika ikut terlibat mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Itu saya belum dapat informasi. Itu belum terpantau, kita belum dapat laporan. Tapi yang jelas secara aturan, ketika dia nyalek, itu harus mengundurkan diri. Termasuk melalui surat dari Mendagri langsung ke Dewan. Yang pindah partai, yang bukan dari partai lama, berarti harus. Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun mengimbau seluruh aparatur di lingkup Pemkab Sarolangun untuk tidak terlibat dalam tahapan Pileg dan Pilpres, dengan menjaga netralitas dan tetap mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 agar berjalan lancar dan sukses. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi mengimbau partai politik peserta pemilu serius dan memanfaatkan sebaik-baiknya masa perbaikan berkas bacalek. Diharapkan seluruh berkas bacalek yang dipersyaratkan harus lengkap dan diserahkan sebelum 9 Juli 2023.
KPU memberikan waktu selama 2 pekan terhitung sejak 26 Juni hingga 9 Juli mendatang untuk partai politik peserta pemilu memperbaiki dokumen persyaratan bakal calon legislatif yang dinyatakan belum memenuhi syarat BMS. Berdasarkan data KPU Provinsi Jambi, dari 917 bacalek yang tersebar di 18 partai politik, hanya 103 bacalek yang memenuhi syarat. Sedangkan 814 bacalek lainnya dinyatakan belum memenuhi syarat atau BMS. Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Ari Juniarman mengimbau agar seluruh partai politik peserta pemilu serius dalam melengkapi persyaratan bacalek. Sebagai salah satu upaya untuk memperketat pengawasan, pihaknya telah menggelar rapat pembinaan SDM pengawas pada tahapan perbaikan verifikasi pencalonan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Seluruh jajaran Bawaslu telah diberikan pembekalan dengan harapan dapat mengawasi pihak KPU dalam pencermatan berkas administrasi bacalek. Ya, tentu Bawaslu menghimbau kepada partai politik untuk serius melengkapi kekurangan-kekurangan dokumen para bakal calonnya, sehingga nanti pada akhirnya pada tanggal 9 Juli semua kekurangan, semua berkas yang tidak lengkap atau yang bermasalah itu bisa diperbaiki dan diselesaikan. Dalam proses perbaikan, setiap partai politik harus menyelesaikan perbaikan dokumen persyaratan bacalek di Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sarolangun diminta menjadi garda terdepan menolak safari politik praktis calon legislatif di tempat ibadah. Larangan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemilu 2024 yang aman dan damai. Menjelang pemilu tahun 2024, tempat ibadah seperti masjid, musola, dan gereja serta rumah ibadah lainnya tidak boleh dijadikan sebagai sarana politik calon anggota legislatif. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, dari hasil rapat koordinasi, semua pemuka lintas agama sepakat untuk menolak dan tidak menjadikan sarana ibadah sebagai kegiatan kampanye praktis seluruh caleg. Semua caleg diminta untuk menjaga pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar. Peran serta FKUB sangat vital dan strategis untuk terus melakukan sosialisasi pemilu tanpa politik identitas atau politik agama. Bahril Bakri juga mengajak dan mengingatkan para calon anggota legislatif 2024 agar dapat memisahkan kepentingan politik dengan kepentingan umat. Mengenai aturan kampanye memang sudah diatur bagaimana seharusnya berkampanye ya. Tidak ada koridor-koridornya lah. Tidak boleh di tempat-tempat tertentu ya. Mungkin di tempat beragama juga tidak boleh. Bahril Bakri mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak memberikan peluang atau kesempatan kepada caleg dan tim ses menjadikan tempat ibadah untuk berkampanye maupun menyampaikan visi misi caleg. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara menindaklanjuti hasil rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi, KPU Kabupaten Merangin melakukan coklit terbatas terhadap 9.004 pemilih potensial non-KTP elektronik. Saat ini KPU Kabupaten Merangin sedang melakukan coklit terbatas atau coktas 9.004 pemilih potensial non-KTP elektronik yang tersebar di 205 desa dan 10 kelurahan dalam 24 kecamatan di Bumi Tali Undang, Tambang, Teliti. Coktas dilakukan setelah keluarnya rekomendasi Bawaslu Provinsi Jambi yang terdapat dalam berita acara KPU Provinsi Jambi nomor 353 tahun 2023 tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat Provinsi Jambi pada pemilu 2024, serta berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Merangin tahun 2023 nomor 247. Proses coktas terhadap 9.004 pemilih potensial non-KTP elektronik oleh KPU Merangin melalui jajaran PPS dilakukan hingga 17 Juli mendatang. Saat coktas, PPS menyisir warga untuk memastikan status identitas KTP elektronik yang bersangkutan. Jika belum memiliki KTP elektronik, warga diminta melakukan perekaman sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Pemantauan ya, perkembangan
pemilih non KTP ini melalui program Coktas atau coklit terbatas melalui PPSD 205 desa dan 10 kelurahan. Nah, ini kemudian melakukan pengecekan melihat apakah KTP sudah diterima dimiliki oleh daftar pemilih yang non KTPL itu. Pemilih potensial non-KTP elektronik itu terdiri dari kategori pemilih pemula berusia 17 tahun dan pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya Gubernur Jambi memastikan program pembangunan baik selama 2 tahun kepemimpinan. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali dalam segmen advertorial. Saudara, Gubernur Al-Haris menghadiri rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih Rakor tersebut diselenggarakan Kemendagri yang bertujuan untuk mendorong peningkatan patriotisme dan nasionalisme masyarakat. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri rakor evaluasi gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih. Rakor yang diselenggarakan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini dilakukan secara virtual. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, rakor itu dilakukan untuk mengevaluasi gerakan nasional pembagian 10 juta bendera merah putih yang dilaksanakan mulai 1 hingga 31 Agustus 2022. Gerakan nasional ini bertujuan untuk menggugah rasa patriotisme dan nasionalisme masyarakat dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2023, pemerintah Provinsi Jambi akan langsung melibatkan masyarakat. Melalui surat edaran Gubernur Jambi, pemerintah kabupaten kota hingga ketua RT diajak untuk mengikuti gerakan nasional yang akan digulirkan serentak seprovinsi Jambi. Pelibatan masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan semangat nasionalisme. Setiap tahun ini kan ada gerakan 10 juta tadi ya, bendera dari Dirjen Polpum ya, dan kami di Jambi ditargetkan 10.000 bendera. Nah, insya Allah kami menyiapkan, tapi saya tidak mau acara ini tidak ada semacam gerakan dari pemerintah gitu kan. Kita ingin nanti gerakan ke publik, ke masyarakat. Jadi masyarakatnya yang punya animo untuk masang bendera itu. Kalau kita pemerintah yang membuat acara, membuat event, ya pasti ikut semua mereka. Jangan sampai mereka terpaksa. Nah, jadi saya akan membuat edaran pada para ketua RT. Nanti mereka punya ide. Nanti kita launching bareng nanti. Nah, intinya bahwa ini murni ide daripada para ketua RT yang bersama bendera itu. Dalam menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 tahun 2023, Provinsi Jambi mendapatkan target pengibaran 10.000 bendera merah putih. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. 2 tahun kepemimpinan Jambi mantap, Gubernur Al-Haris memastikan program pembangunan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi seluruhnya dalam progres yang baik. Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berupaya menyelesaikan persoalan angkutan batubara. Tepat 2 tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris dan Abdullah Sani pada 7 Juli kemarin, berbagai program pembangunan seluruhnya dalam progres yang baik. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, program pembangunan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi sesuai visi misi Jambi Mantap. Meski sejumlah program pembangunan belum sempurna, namun sudah dalam arah yang tepat. Secara umum, upaya pembangunan seluruh bidang yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi, khususnya dalam menghadirkan pemajuan dan kesejahteraan daerah terus berproses menjadi lebih baik. Berbagai kendala maupun tantangan yang dihadapi seiring perkembangan dan tuntutan masyarakat, secara berkelanjutan terus diupayakan agar dapat terselesaikan. Al-Haris menekankan dengan mendorong terbentuknya regulasi dan sistem pembangunan yang baik, akan semakin memudahkan penyelesaian target-target pembangunan. Pemerintah Provinsi Jambi juga masih terus berupaya menyelesaikan persoalan angkutan batubara, dengan mendorong penyelesaian jalur khusus yang saat ini tengah dikerjakan. Tentu semuanya belum sempurna saya kira. Ada yang sudah mulai dikerjakan, ada yang sedang dikerjakan.
ada yang belum, ya kan? Nah, semua masih berproses dengan baik saya kira. Tapi intinya arah kita sudah mulai bagus hari ini. Pondasi-pondasi yang kita bangun sama-sama, yang kita anggap nanti ini pondasi yang kita bangun ini, regulasinya, sistem yang kita bangun ini nanti tujuan akhirnya adalah siapapun nanti gubernurnya ini bisa jalan nantinya, itu kita harapkan. Termasuk misalnya dalam menata bagaimana batubara hari ini yang sedang ruwet itu, kalau sudah kita bikin jalan batubaranya, meskipun nanti belum selesai di era saya misalnya, tapi sudah ada jalan yang kita bangun, tinggal lagi penyelesaian akhirnya. Al-Haris berharap berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jambi dapat berjalan optimal. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Masuri optimis kontingen Kabupaten Bungo meraih prestasi pada ajang Porprov Jambi ke-23. Dan pada Porprov Jambi tahun ini, kontingen Bungo mengikuti 38 cabang olahraga. Seluruh kabupaten kota dalam Provinsi Jambi telah mengirim kontingen terbaiknya untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jambi yang akan dibuka pada 10 Juli mendatang. Salah satunya Kabupaten Bungo. Pada Porprov ke-23 tahun 2023, Kabupaten Bungo mengirim 861 kontingen untuk berlaga pada 38 cabang olahraga yang diikuti. Kabupaten Bungo akan bersaing dengan kabupaten kota seprovinsi Jambi untuk menjadi yang terbaik pada ajang kejuaraan olahraga tahunan tingkat Provinsi Jambi. Hal itu dikatakan oleh Bupati Masyuri saat melepas keberangkatan kontingen Bungo pada ajang Porprov Jambi ke-23. Masyuri optimis, kontingen Kabupaten Bungo akan mengukir prestasi dan menjadi yang terbaik pada Porprov ke-23 tahun 2023. Mudah-mudahan persiapan yang telah dilaksanakan ini nanti memberikan buah dan hasil untuk membuat nama baik Kabupaten Bungo ini di bidang olahraga di tingkat Provinsi Jambi, bisa membanggakan seluruh masyarakat Kabupaten Bungo ini. Itu harapan kita semua. Jadi sudah sampaikan bahwa kita sudah 3 kali berturut-turut juara 3 seluruh cabur, tanggung jawab masyarakat Kabupaten Bungo dan tanggung jawab KONI, tanggung jawab Pemda Kabupaten Bungo. Kami menghimbau kepada seluruh para atlet kami yang kami banggakan ini, jaga sportivitas yang tinggi, tetap semangat, optimis yang tinggi. Kita bisa, orang bisa, kita juga bisa. Masyuri berpesan agar seluruh kontingen Kabupaten Bungo dapat menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga nama baik daerah dalam setiap pertandingan. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. BMKG melalui Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saudara. SLCN bertujuan untuk memberikan informasi dan juga pemanfaatan produk informasi cuaca dan iklim laut atau BMKG. Dengan mengusung tema Nelayan Hebat, Selamat dan Sejahtera, SLCN tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kepada nelayan dan petugas penyuluh serta instansi terkait. SLCN yang digelar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari nelayan dan TNI Angkatan Laut. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, Pemkab Tanjung Jabung Barat sangat mengapresiasi dukungan BMKG terhadap sektor maritim melalui SLCN. SLCN ini penting dilakukan karena dapat membantu produktivitas nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencari hasil tangkapan laut. Dan kami sebagai pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan memberikan support semaksimal mungkin agar para nelayan kami di Kabupaten Tanjung Jabung Barat memang betul-betul dilengkapi dengan berbagai ilmu untuk menangkap ikan, hingga harapan kami para nelayan kami bisa mendapatkan hasil yang maksimal, juga mereka mengerti perubahan cuaca yang itu sangat berguna bagi mereka dalam rangka untuk menangkap ikan, sekaligus juga tingkat keselamatan nelayan kita yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tahun ini yang sekarang ini sudah hampir 100-an. Nah, kami sangat terkesan sekali bahwa masyarakat nelayan kami sadar bahwa betapa penting pembekalan baik.
pengetahuan tentang cuaca, kemudian ilmu tangkap, dan kemudian hal-hal lainnya yang menjadi perlengkapan mereka dalam menangkap ikan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, Ibnu Sulistiono mengatakan, SLCN bertujuan untuk memberikan pengetahuan layanan informasi cuaca dan iklim maritim dari BMKG dan informasi terkait perakiraan lokasi ikan yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. SLCN dilaksanakan dengan beberapa tahapan dan peserta yang berasal dari berbagai latar belakang dan materi yang disesuaikan dengan peserta. Beberapa pengetahuan terkait cuaca dan iklim melalui kearifan lokal saat ini telah mengalami pergeseran seiring dengan perubahan iklim. BMKG sebagai institusi yang membidangi informasi cuaca dan iklim berupaya untuk memadukan kearifan lokal dan ilmu pengetahuan serta ilmu meteorologi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya nelayan dalam melaksanakan kegiatan perikanan. Tujuannya dilaksanakan kegiatan sekolah kepemudaan nelayan itu memberi pelajaran bagaimana nelayan bisa mendapatkan pemahaman mengenai informasi cuaca, khususnya cuaca laut ataupun maritim, dan juga bisa membaca atau melihat lokasi di mana ikan berada. Sehingga dalam hal ini kita bukan menangkap ikan atau mencari ikan, tapi melihat lokasi ikan di mana, sehingga akan lebih aman, selamat, dan sejahtera untuk nelayan. Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 2, Hartanto menambahkan, potensi ikan di Indonesia sangat melimpah. Dengan SLCN, setiap nelayan ke depan akan mampu memanfaatkan kesempatan sumber daya alam, sehingga diperlukan kolaborasi antara pengalaman para nelayan dengan teknologi, khususnya terkait informasi cuaca maritim BMKG. Informasi cuaca maritim juga dibutuhkan untuk mendukung efisiensi waktu dalam mencari ikan, meningkatkan hasil tangkap, dan menjaga keselamatan nelayan. Sekolah lapang cuaca nelayan, kita membekali masyarakat nelayan agar supaya mereka bisa pergi melaut dengan aman, selamat, dan tentunya pulang membawa hasil yang maksimal. Kondisi perubahan iklim saat ini banyak mengakibatkan perubahan terhadap kondisi cuaca. Hal-hal yang biasa nelayan ketahui sekarang banyak berubah. Inilah yang perlu kita dekatkan dengan teknologi agar nelayan mampu melaksanakan kegiatan di laut dengan aman dan nyaman. Itu kedepannya kita harapkan, karena kegiatan ini tidak bisa melibatkan nelayan secara keseluruhan, kami berharap nanti para alumninya dapat memberikan ilmu yang didapatkan pada kegiatan kali ini kepada nelayan yang lain agar supaya kegiatan ini menjadi lebih bermanfaat untuk orang banyak. Dengan pengetahuan informasi cuaca dan iklim akan memberikan pemahaman kepada penyuluh dan instansi terkait serta nelayan dalam mengetahui potensi yang menguntungkan dan menambah wawasan informasi cuaca dan iklim maritim. SLCN yang dibuka oleh Bupati Tanjung Jabung Barat ini menghadirkan narasumber Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Neti Martini, Yeni Afrianti dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, serta KSOP kelas 4 Kuala Tungkal Safri Rizka Alfi Canif. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, Juni 2023, Kota Jambi mengalami inflasi 0,07% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,73. Inflasi Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditujukan oleh naiknya indeks harga pada 6 kelompok pengeluaran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, pada Juni 2023, Kota Jambi mengalami inflasi month-to-month sebesar 0,07% dengan indeks harga konsumen sebesar 116,33 dan Kota Muara Bungo inflasi sebesar 0,12% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,73.
Inflasi Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditujukan oleh naiknya indeks harga pada 6 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,47%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,18%, kelompok kesehatan sebesar 0,43%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,43%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,19%. Pembentukan inflasi Kota Jambi sebesar 0,07%. Andil terbesar dan sangat dominan berasal dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,4548%. Sementara itu pembentukan inflasi Kota Muara Bungo sebesar 0,12%. Andil terbesar dan sangat dominan berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,1191%. Komoditas utama yang memberikan andil terhadap inflasi Kota Muara Bungo Juni 2023, yakni angkutan udara sebesar 0,0795%, cabai merah sebesar 0,0379%, rokok putih sebesar 0,0362%, beras sebesar 0,0289%, daging ayam ras sebesar 0,0277%, telur ayam ras sebesar 0,0242%, bawang merah sebesar 0,0212%, terong sebesar 0,0166%, rokok kretek filter sebesar 0,0160%, dan cabai rawit sebesar 0,0148%. Mardon Junaidi, Zazid Santoso, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga daging ayam potong di Kabupaten Tancap Tim mulai turun sejak 3 hari terakhir. Kendati turun, harga jual ayam potong dinilai masih cukup tinggi. Harga daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Tanjung Jabung Timur terpantau berangsur turun. Meski harga turun, namun pedagang daging ayam potong mengaku harga ini masih mahal. Di salah satu lapak ayam potong di Pasar Rakyat Kecamatan Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, harga daging ayam potong saat ini dijual Rp42.000 per kilogram. Menurut Fatmawati, jual ayam potong itu turun dari harga jual sebelumnya, yakni Rp45.000 per kilogram menjelang Hari Raya Idul Adha. Turunnya harga daging ayam potong ini terjadi sejak 3 hari terakhir. Meski turun harga Rp3.000 per kilogram, namun harga jual daging ayam ini dinilai masih tinggi. Hal ini selain karena tingginya harga pakan jagung, peternak juga kerap kehabisan ketersediaan di kandang, akibat tingginya permintaan masyarakat yang menggelar hajatan. Naik turunnya harga daging ayam bisa terus terjadi setiap hari, karena harga yang berlaku langsung dari Pasar Induk Angso 2 Jambi. Kemarin Pak Limo seperti itu kurang dibatasi untuk kalau pas jualannya? Kalau jualan tadi 1 kuintal lah, Sikul ya? Iya, motor gitu. Habis terus ya? Sama habis. Alhamdulillah. Harga daging ayam potong saat ini belum normal atau masih tinggi. Normal harga jual daging ayam potong di kisaran Rp30.000 per kilogram. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara Kota Jambi memimpin perolehan medali untuk semua cabang olahraga pada ajang Porprov Jambi tahun 2023. Saat ini Kota Jambi sudah mengantongi 58 medali, 29 diantaranya adalah medali emas. Sebagian cabang olahraga pada kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jambi tahun 2023 sudah berlangsung. Salah satunya futsal, sepak bola, basket, drum band, dan kriket. Sementara itu, pertandingan yang sudah berakhir pada kejuaraan Porprov Jambi tahun 2023 ini seperti cabur tinju, kuras, poli, petanki, dan angkat besi. Dari hasil pertandingan tersebut, Kota Jambi menduduki puncak klasemen sementara perolehan medali di Porprov Jambi tahun 2023. Kota Jambi berhasil mengantongi 58 medali, 29 diantaranya adalah medali emas, 19 perak, dan 10 perunggu. Kemudian disusul oleh Kabupaten Muaro Jambi di peringkat kedua dengan perolehan 47 medali, dengan rincian 13 medali emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Sejauh ini update terbaru klasemen sementara dari tiap kontingen Pekan Olahraga Provinsi Jambi ke-23 ini masih diduduki oleh Kota Jambi dengan perolehan medali emas sebanyak 29 medali emas,
kemudian Perak 19, perunggu 10. Kemudian disusul oleh Kabupaten Muaro Jambi dengan perolehan 13 emas, 11 perak, 23 perunggu. Pada kejuaraan Porprov Jambi tahun 2023 ini, ada 40 cabang olahraga yang dilombakan. Sementara itu, kejuaraan Porprov akan dibuka secara resmi oleh Gubernur Jambi pada Senin 10 Juli 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke sorotan lainnya. Saudara, tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan utama kota Sungai Penuh. Selain mengganggu pemandangan, tumpukan sampah tersebut juga sangat meresahkan warga karena dapat menimbulkan bau busuk dan juga mengundang lalat. Sampah rumah tangga terlihat di pinggir jalan perbatasan antara Desa Kotodumo dan Desa Baru Debai, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh. Salah seorang warga Ependri mengatakan, sampah itu sudah berbulan-bulan tidak diangkut dan dibiarkan bernumpuk di sisi jalan. Tak hanya mengganggu lalu lintas, sampah yang berserakan itu juga mengganggu aktivitas warga. Kondisi itu sangat meresahkan warga karena tumpukan sampah mengeluarkan bau tak sedap dan mengundang lalat yang berpotensi menjadi sumber penyakit. Warga berharap pemerintah Kota Sungai Penuh segera menyikapi permasalahan sampah ini. Sampah ini sudah berbulan-bulan tidak diambil. Tapi kita sebagai roda 2 atau yang melintas di sini sangat terganggu karena sampah ini, karena ada bau yang sangat menyengat yang tidak sedap di hidung kita. Kebetulan ini kita hari-hari lewat di sini, sampah ini sudah menumpuk ya. Mungkin ini sudah berapa bulan tidak diambil loh nih. Ini diperkirakan sekitar 3 bulan. Memang ada dari LH itu sering mengangkut pemakai dam, tapi setiap kali pengangkutannya ini selalu meninggalkan tumpukan-tumpukan sedikit-sedikit pasti ada, sebab mungkin dari LH itu, mobil dari LH itu di waktu pengangkutannya itu mungkin sudah penuh, jadi sampai di sini tidak bisa menampung semua sampah yang tersisa di sini. Jadi mungkin semakin lama, semakin hari makin bertambah. Jadi penumpukan ini semakin banyak sampai terlihat seperti ini. Warga menduga wilayah itu dijadikan tempat pembuangan sampah oleh sejumlah warga desa tetangga, terutama pada malam hari dengan menggunakan kendaraan roda 3 dan roda 4. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Omil Hayadi. Dan saya Dapot Silalahi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.